basket itu selalu kalah gitu di kampus tempat dia kuliah itu ya. Yang pertama kali dilakukan ketika masuk kampus itu adalah dia daftar sebagai anggota basket. Semua temannya menertawakan. Kami yang punya fisik lengkap saja nggak pernah bisa menang. Bagaimana kamu daftar di sini gitu? Kita lihat saja nanti. Kalau nanti saya nggak bisa dalam permainan basket ini, tolak saja saya. Disuruh dilatih dulu diuji dulu gitu ya sebelum diterima sebagai anggota basket. Ternyata dia bisa memasukkan bola ke gawang basket itu dengan kepalanya, dengan punggungnya gitu, dan itu menyemangati yang lainnya. Akhirnya semuanya terpacu karena dia melihat bahwa anak ini ternyata bisa melakukan sesuatu yang umumnya orang yang normal saja bisa melakukannya. Jadi akhirnya kemudian dia menjadi orang yang bisa memacu semangat yang lainnya sampai akhirnya dia daftar untuk tim daki gunung, dan semuanya juga mengatakan kamu apa bisa nanti menjadi beban bagi kami. Saya nggak akan menjadi beban, dan akhirnya dia tunjukkan dia bisa naik gunung tanpa dipandu oleh teman-temannya dalam tim itu gitu. Sekarang dia menjadi motivator, diundang di berbagai tempat, diundang di berbagai negara, dan setiap kali dia datang ke suatu acara, dia selalu mengatakan saya tanpa dua kaki, tanpa dua tangan bisa mengelilingi berbagai negara. Anda dengan dua kaki Anda, dengan dua tangan Anda belum tentu bisa melakukan apa yang saya lakukan. Mengapa dia kemudian bisa menjadi orang yang confident sekali seperti itu? Karena sikap penerimaan orang tuanya dari awal tadi. Orang tuanya menerima dia dengan sepenuh hatinya. Dia tidak mengatakan kamu cacat, nak kamu di rumah saja, kamu malu-malukan, kamu di rumah saja. Tidak, orang tua mengatakan kamu bisa lakukan ini, kamu normal, kamu bisa lakukan ini. Akhirnya kemudian kalau kita lihat, kita seringkali mengurung anak kita itu untuk sesuatu yang padahal mereka itu sangat potensial dan mereka sebetulnya tidak layak untuk dikurung seperti itu ya. Kita merasa anak kita ini overacting atau hiperaktif gitu. Kalau diajak silaturahim ke rumah temannya seringkali berlari ke sana ke sini, memalu-malukan gitu, kemudian mecahkan barang-barang segala macam. Karena orang tuanya malu, akhirnya begitu orang tuanya mau pergi ke rumah temannya, disuruh di rumah, kamu di rumah saja, kamu nggak usah ikut, kamu malu-maluin gitu. Kita menghukum sendiri anak kita yang sangat normal ini gitu. Akhirnya kemudian kita merasa bahwa anak ini merasa terhukum, anak ini merasa saya malu-maluin orang tua saya. Jadi dia merasa tidak diterima oleh orang tuanya. Anak itu kan sensitif sekali, ibu itu ya. Perasaan dia itu sensitif sekali walaupun tidak dia ekspresikan, tapi dia sensitif sekali. Jadi kalau di Jogja, tetangga saya itu ya, itu ada ibu-ibu itu menerima tamu, duduk begini, ada tamu-tamunya, ibu ini duduk, disediakan minuman, kemudian snack-snack begitu kan. Terus dia beramal tamah dengan tamunya itu dan dia mempersilakan tamunya untuk makan snack itu. Tiba-tiba anaknya dari luar tanpa sopan santun begitu berlari-larian masuk ke dalam ruangan itu dan mengambil jatah snack ini. Ditariklah oleh si ibu ke belakang begitu ya. Sambil dia menarik begitu, dia persilakan tamu-tamunya, ayo silakan diambil dimakan begitu. Anaknya itu dicubit di belakang begitu ya. Anaknya itu merasa tidak adil itu. Orang lain aja disuruh ngambil makanan itu kok saya nggak boleh, malah dicubit di belakang gitu ya. Itu kemudian anak merasa bahwa ada perlakuan yang tidak nyaman pada dirinya, dan itu sensitif sekali pada anak. Dia akan memiliki sebuah catatan yang berat dalam dirinya terhadap ibunya itu gitu. Yang kedua, Mas, tolong. Dalam hal apa kita biasakan anak? Mas Aman mana sih, Mas? Nggak ada. Oh, ada di belakang. Nggak, soalnya tadi saya sarapan di rumah beliau. Tadi malam saya dijemput oleh beliau dari bandara, kemudian nginep di rumah beliau, dan tadi pagi saya sarapan bersama beliau di rumah. Cerita soal anak-anak, sambil ngobrol tadi itu cerita soal anak-anak itu. Nah, saya sampaikan kepada beliau kan, ini kan prinsip secara umum Anda punya putra-putri di Amerika berinteraksi dengan orang-orang yang berbagai bangsa, berbagai coraknya mereka, dan dididik dengan corak yang sangat rasional, yang bertanya tentang reason, mengapa ini, mengapa itu, dan semuanya dipertanyakan, yang tidak semudah ketika kita punya anak di Indonesia dan anak ini nurut-nurut saja gitu ya. Tapi begitu Anda di sini, kemudian Anda menemukan bahwa kulturnya sangat berbeda gitu. Nah, hal apa yang sangat penting untuk kita tanamkan pada anak kita? Tadi saya bercerita kepada beliau itu dua hal. Pertama, pembiasaan dalam konteks akidah. Ini yang betul-betul fondasi. Ini yang betul-betul fondasi, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Jadi,
hal keimanan ini ya, ini nggak bisa ditawar. Dalam artian kita harus mencetak anak kita itu menjadi seseorang yang bahwa mengerti dirinya itu seorang muslim, dia bangga dengan keislamannya, dia menjadi merasa bahwa dirinya itu memiliki keterikatan dengan Tuhannya. Minimalnya itu kita mengenalkan dia bahwa ada rukun iman, ada rukun Islam, dia meyakininya itu gitu. Itulah yang disebut dengan prinsip akidah, prinsip keimanan. Jadi kemudian prinsip keimanan ini, saya tadi mengatakan ini, kita bicara agak praktis, bahkan agak pragmatis saya bilang ya. Kalau bilang agak pragmatis itu, cobalah kita jangan terpengaruh dulu ketika kita melihat anak kita dia, jangan terpengaruh dulu oleh kelakuannya kayak begitu misalnya. Kita jangan lihat itunya dulu, tapi kita tanamkan dulu fondasi keimanannya, karena itulah yang menyelamatkan kita, itu karena keimanan kita. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah tunjukkan pada kita siapapun orang yang komitmen dengan keyakinan Rabbuna Allah, Tuhan saya adalah Allah, ini konsisten kita untuk memiliki ketuhanan yang kita meyakini Tuhan yang satu yaitu Allah, dan kemudian kita tanamkan itu kepada anak-anak kita ya, Tuhan kita adalah Allah gitu. Seseorang yang yakin bahwa dirinya itu berada dalam satu kondisi ketuhanan yang seperti diajarkan oleh agama kita. Jadi ini fondasi akidah. Jadi jangan dilihat dulu dari perilaku, maksud saya itu kita karena kadang-kadang sempit perasaan kita begitu melihat anak kita perilakunya kayak begitu, susah sekali diomongin, susah sekali diatur. Itu jangan dilihat dulu. Yang pertama adalah kita wajib memberikan asas fondasi kepada dia sampai dia yakin bahwa memang dia meyakini rukun iman yang 6, kita mengetahui ada rukun yang 5 itu ya. Jadi yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul kita, yakin kepada Quran, kitab suci kita gitu. Ini menjadi sebuah fondasi keimanan, karena itu yang menyelamatkan kita menuju kepada surganya Allah. Adapun kalau kelakuan bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan banyak sekali permaafan. Saya tidak mengatakan bahwa boleh berlaku jahat, saya tidak mengatakan begitu, tapi maksud saya jangan sampai kemudian kita tertutupi bahwa anak kita ini melakukan sesuatu yang kita anggap tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kemudian kita menjadi lalai dari hal yang sangat prinsip, yaitu keimanan. Kita juga diajarkan dalam agama kita bahwa dosa apapun bisa diampuni kan. Apa yang tidak bisa diampuni? Dosa syirik. Itu konteksnya adalah kalau dia tidak bertobat ya. Jadi dosa itu semuanya bisa diampuni selama dia masih hidup dan bertobat, termasuk dosa syirik. Dosa syirik itu orangnya syirik sekarang, tapi kemudian dia sekarang bertobat dari kesyirikan itu diterima karena masih sempat bertobat sebelum dia mati. Yang dikatakan dosa syirik tidak bisa diampuni itu adalah orang ini syirik, dia muslim tapi melakukan kesyirikan, lalu mati belum sempat taubat untuk dosa syiriknya itu yang tidak bisa diampuni. Tapi kalau dosa-dosa lain itu ya, di luar syirik itu, walaupun kita belum sempat taubat, itu bisa diampuni. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghancurkan keburukan-keburukan. Jadi prinsip hidup kita itu harus membuat surplus kebaikan. Selama kebaikan kita banyak, keburukan-keburukan kita yang belum sempat kita taubati sampai kita mati itu bisa dia karena diambil. Baik. Jadi kalau